sebenarnya kalau pengaruh digital sendiri, kita perlu tahu dulu bahwa anak zaman sekarang itu nggak bisa dipisahkan gitu dari dunia digital, dari pemakaian gadget. Tapi memang dari Asosiasi Kesehatan Anak sendiri di Amerika sudah ada aturannya sebenarnya dari AAP itu. Jadi ada aturan masing-masing untuk anak umur sekian bolehnya durasinya berapa lama gitu. Nah, kalau misalnya pengaruhnya sendiri, sebenarnya tentu kalau pengaruh itu ada pengaruh baik, ada pengaruh yang buruk gitu. Nah, pengaruh yang baiknya tentunya kita bisa dapat informasi yang banyak, sama kayak kita orang dewasa juga kan, kita bisa jadi gampang itu kan, mau pesan makanan misalnya kalau kita terus mau cari, kalau anak-anak mau cari informasi tentang tugas, mau cari tentang gimana sih cara bikin prakarya tertentu, kemudian juga mereka juga bisa berkomunikasi dengan keluarga yang jauh, misalnya neneknya ada di luar kota, sekarang bisa pakai Skype atau video call, itu kan juga pengaruh digital yang baik untuk anak. Nah, tapi kemudian ada sisi buruknya juga gitu. Tapi sisi buruknya itu nggak semata-mata kalau misalnya kita yang sering dengar kan, pengaruh digital itu bisa misalnya ngurangin konsentrasi anak lah gitu kan, udah gitu anaknya jadi nggak bisa sosialisasi seperti itu. Nah, penelitian terbaru di University of Oxford tahun 2017 itu ternyata nemuin bahwa ternyata tuh nggak ada korelasinya loh, nggak ada hubungannya antara durasi anak pakai gadget sama kesejahteraan psikologis anak. Ternyata itu nggak ada hubungannya gitu. Jadi kita nggak bisa semata-mata melihat hanya kalau misalnya anak umur 6 tahun pakai gadget 5 jam maka dia akan nggak bisa konsentrasi. Bukan seperti itu, tapi lebih ke ketika anak pakai gadget, sebenarnya yang dia lakukan dengan gadgetnya itu apa, dan ketika anak pakai gadget apa sih sebenarnya hal-hal yang dilewatkan. Kayak misalnya anak usia di bawah 5 tahun itu kan mereka belajar dengan kelima indranya. Jadi belajar tuh lewat pegang, lewat lihat, lewat seperti itu. Sehingga coba misalnya bayangin kalau 1 jam dia pakai buat pakai gadget. Nah, sebenarnya gadget hanya nonton doang gitu kan. Nah, ada 1 jam yang dia lewatkan untuk dia bisa belajar eksplorasi dengan kelima indranya itu. Jadi seperti itu. Dan sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana orang tua itu terlibat dalam penggunaan gadget anak. Jadi bukan semata-mata pokoknya anak sama sekali nggak boleh pakai gadget. Sementara anak SD zaman sekarang mungkin tugas-tugasnya sudah menuntut mereka untuk cari di internet. Kalau misalnya yang benar-benar strict banget nggak boleh pakai gadget, mungkin kalau misalnya sekolahnya menyuruh dia cari di internet, anaknya akan kesulitan sendiri. Tapi bagaimana orang tua bisa melibatkan si gadget itu sebagai sarana yang baik. Misalnya carilah konten-konten dari gadget itu yang bisa diaplikasikan ke kehidupan nyata. Misalnya kamu mau belajar masak, nontonnya di gadget, kemudian nanti masaknya beneran kayak gitu. Jadi atau misalnya juga anak-anak umur SD itu kan suka bergerak, atau anak-anak TK biasanya kan suka nonton video-video YouTube gitu kan. Carilah video-video yang memang banyak geraknya, sehingga video itu bukan supaya anak diem, tapi sebagai media untuk anak itu belajar juga, belajar nari, belajar nyanyi, seperti itu.